Salam sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Kimim tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2022. Pertanyaan ini merupakan penjabaran dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Artinya, ketika kita menjawab pertanyaan ini, kita sesungguhnya sedang merefleksikan kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-25 dalam realitas hidup kita setiap hari. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa maksud penulis kitab Ibrani dalam perikop ini dihubungkan dengan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan? Saudara, untuk memahami maksud dari kitab Ibrani, kita harus menggali latar belakang kitab ini. Kitab ini bernama Ibrani. Kitab Ibrani itu berarti penerima surat ini adalah orang Ibrani. Merekalah yang menerima surat Ibrani ini untuk pertama kalinya. Nah, ketika jemaat menerima surat ini, realitas kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena pemerintah Romawi di kala itu sangat membenci kekristenan. Mereka memusuhi orang Kristen, bahkan tidak segan-segan menganiaya, bahkan membunuh penganut kekristenan. Mengapa sampai mereka melakukan hal yang seperti itu? Karena pada zaman itu beredar isu bahwa kekristenan ini adalah aliran sesat. Kekristenan ini orang-orangnya adalah orang-orang yang kanibal, pemakan darah dan daging manusia. Dan itu terjadi pada peristiwa perjamuan kudus. Ini merupakan fitnah yang sengaja disebarluaskan agar orang membenci kekristenan. Dan pemerintah Romawi termakan dengan fitnah ini. Karena itu mereka membenci kekristenan, menganiaya orang Kristen, bahkan membunuhnya. Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah kitab Ibrani hadir, meneguhkan iman jemaat, menguatkan iman jemaat agar tetap mempertahankan iman mereka, tidak berpaling pada ajaran-ajaran lain, dan teguh beriman di dalam Yesus Kristus. Sebab bagi penulis kitab Ibrani, penebusan Yesus Kristus, Yesus yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia, itu nilainya sangat tinggi. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Penganiayaan yang dialami oleh jemaat tidak sebanding dengan penganiayaan yang dialami oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu penulis kitab Ibrani menguatkan, meneguhkan iman jemaat dengan nasihat-nasihat dan berdoa bagi jemaat agar Kristus memperlengkapi mereka dan mengerjakan keselamatan di dalam diri mereka. Nah, dari ulasan ini kita mengerti hubungannya dengan tema kita, nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Jemaat diminta untuk melakukan nasihat ini dan berdoa bagi para pemberita Injil. Sebab berita Injil yang mereka sampaikan itu benar-benar meneguhkan iman harap jemaat dalam menghadapi penganiayaan dan tekanan kehidupan. Semua itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Implikasinya ketika kita memberikan nasihat kepada sesama kita dan berdoa bagi sesama kita, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan nomor 2, nasihat-nasihat apa saja yang Anda jumpai dalam perikop ini? Dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, kita sesungguhnya mendapatkan 3 nasihat. Yang pertama, perhatikan ayat 17. Nasihat di sini adalah taat dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpin. Jika kita melihat ayat 7, pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang menyampaikan firman Allah. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud adalah pemberita-pemberita Injil. Taatilah mereka. Tunduklah kepada mereka. Itu nasihat kitab Ibrani yang kita baca di sini. Tidak cukup hanya taat, tetapi juga tunduk. Artinya menaruh hormat kepada pemimpin kita.
Ketaatan tanpa rasa hormat adalah keterpaksaan, sebaliknya rasa hormat tanpa ketaatan adalah pembangkangan. Orang Kristen harus keduanya, taat dan tunduk kepada para pemimpin. Yang kedua, ayat 18. Berdoalah untuk pemberita Injil. Orang-orang yang memberitakan Injil seperti Paulus, Apolos, Priscilla, Aquila, Timotius, semuanya harus kita doakan. Sebab pemberita Injil adalah orang-orang yang mengikuti perintah Yesus. Masih ingat Matius 28 ayat 19? Di situ tertulis perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang mau memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada segala suku bangsa. Nah, segala suku bangsa ini jumlahnya tidak sedikit. Dan untuk memahami suku bangsa ini, kita harus belajar adat istiadat, budaya, bahasa mereka. Dan semuanya ini butuh perjuangan. Semuanya ini butuh waktu. Nah, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang memang memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya demi Injil Yesus Kristus. Karena itu, jemaat diminta untuk mendoakan mereka. Sebab mempelajari bahasa dari sebuah suku bangsa itu bukanlah hal yang mudah. Mengapa bahasa itu harus dipelajari? Agar firman Tuhan, agar berita Injil itu dapat dipahami oleh suku bangsa itu. Karena itu para penginjil ketika memasuki satu suku bangsa, mereka belajar bahasa, belajar adat istiadat, belajar budaya, menyatu dengan masyarakat, lalu mereka dapat menyampaikan Injil Yesus Kristus dengan cara yang komunikatif, yang dapat dipahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Itulah perjuangan para pemberita Injil. Karena itu kita diminta untuk mendoakan mereka. Nasihat yang ketiga, perhatikan ayat 22. Di sini kita diminta untuk menyambut kata-kata nasihat dari para pemimpin. Dalam hal ini, hamba-hamba Tuhan, kita menyambut nasihat mereka dengan rela hati. Inilah yang dinamakan loyalitas. Menerima nasihat tanpa berbantah-bantah, menerima nasihat tanpa bersungut-sungut, menerima nasihat dengan kebesaran jiwa, dan sungguh-sungguh mau melaksanakannya. Kita harus menerima nasihat dari setiap pemberita Injil dengan rela hati. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus? Dan bagaimana sikap kita kepada para pemimpin yang mengajarkan dan meneladankan hidup baik dan benar, baik pemimpin gereja maupun pemimpin masyarakat, dalam hal ini pemerintah. Saudara, ada 2 pertanyaan di nomor 3 ini. Yang pertama, menanyakan sikap kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagi saya, sikap kita ada 3. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Keselamatan itu bukan hal yang murah. Keselamatan itu sangat mahal nilainya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beroleh jaminan. Beroleh jaminan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena jaminan keselamatan itu, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, menjalani kehidupan sesuai perintahnya, yakni hidup di dalam kasih. Sebab syaripati perintah Yesus, ajaran Yesus adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang ketiga, menjadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi banyak orang. Supaya semua orang percaya terhadap ajaran Yesus, terhadap perintah Yesus, maka kita harus menjadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita kepada para pemimpin yang baik, baik dari gereja maupun masyarakat? Menurut saya ada 2 sikap kita. Yang pertama, mendoakan para pemimpin kita. Para pemimpin harus selalu didoakan agar mereka sehat, agar mereka selamat,
agar mereka diberikan hikmat oleh Allah untuk menjalankan tugas kepemimpinan mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang adil dan benar dan membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, kita harus menaruh hormat dan mentaati mereka. Ya, jadi tidak sekedar menaruh hormat, tetapi juga harus mentaatinya. Artinya apa yang mereka sampaikan kepada kita, apa yang mereka perintahkan kepada kita, kita harus melaksanakannya. Demikian jawaban saya atas 3 pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September tahun 2022. Semoga channel ini memberkati kita semua. Kristus dimuliakan. Shalom.